Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu request dari kalian tentang soal program linear. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke pembahasan. Oke, jadi ini untuk soalnya, saya bacakan. Toko A, toko B, dan toko C menjual sepeda. Ketiga toko tersebut selalu berbelanja di sebuah distributor sepeda yang sama. Toko A harus membayar 5.500.000 untuk membeli 5 sepeda jenis 1 dan 4 sepeda jenis 2. Toko B harus membayar 3 juta untuk pembelian 3 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2. Jika toko C membeli 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2, maka toko C harus membayar. Oke. Saya tandain dulu ya untuk poinnya. Jadi ini kan ini tokonya sama ya, jadi harganya pun yang ditawarkan sama pasti. Dia membeli 5 jenis 1 dan jenis 2. Nah, ini kalau ada perulangan gini berarti yang akan jadikan variabel adalah yang paling banyak muncul biasanya ya. Ini sepeda 1, sepeda 2, nah ini juga ada lagi. Nah, tujuannya adalah kita ingin mengetahui berapa harga ketika toko C membeli 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2. Nah, ini untuk tujuannya. Nah, jadi dalam soal itu kita harus benar-benar memperhatikan apa tujuan dari soal ini gitu ya. Nah, ini kan kita udah jelas nih. Kita menentukan harga yang akan dibeli toko C saat membeli 6 jenis sepeda 1 dan 2 jenis sepeda 2. Oke. Nah, kita petakan ya. Oke, karena tadi kan saya bilang yang paling sering muncul kita buat sebuah variabel. Misalnya, itu kadang-kadang ya. Misalnya harga sepeda jenis 1 itu X dan harga sepeda jenis 2 itu Y. Nah, tadi kan fungsi tujuannya itu adalah 6 sepeda jenis 1 dan 2 sepeda jenis 2. Nah, berarti 6 dia kan membeli 6 nih, membeli 6 sepeda, harganya itu adalah sebesar X. X-nya itu ya berarti harga sepeda 1 dan membeli jenis sepeda 2 sebanyak 2. Harganya adalah Y. Tinggal dikaliin ya. Nanti dijumlahkan, nanti ketahuan biaya yang harus dibayar oleh toko C gitu ya. Nah, ini kalian juga gak perlu terpaku sama tabelnya ya. Yang penting kalian paham maksud dari pertanyaannya, tapi saya supaya lebih rapi gitu ya. Kan tadi pernyataan 1 itu toko A membeli sepeda satunya itu 5 ya. Terus membeli sepeda 2 itu 4. Total seluruhnya adalah 5.500.000 gitu. Terus toko B ini 3 sama 2, 3 juta. Nah, sekarang toko C 6 sama 2 berapa? Oke. Sebelum itu yang kalian harus pahami adalah kalau menentukan soal seperti ini sebenarnya ada 2 cara ya. Kalian langsung ke pertanyaan ini, tapi yang 2 pernyataan ini harus saling berhubungan. Misalnya kalau ditambah itu sama dengan 6 gitu. Misalnya ini kan ditambah juga sama dengan 2 misalnya, atau dikurang ini sama dengan 6, dikurang juga sama dengan 2 gitu. Nah, satu lagi caranya adalah menentukan harga masing-masing sepeda atau benda ya. Nah, ternyata kalau dijumlahin atau dikurangin ini gak akan menunjukkan banyak sepeda itu 6 di C. Banyak sepeda 2-nya itu kalau jumlahin enggak 2 ya. Jadi cara yang pertama gagal. Oke, berarti kita menggunakan cara menentukan harga masing-masing sepeda. Jadi kita nantinya akan menentukan sepeda satunya berapa dan harga sepeda 2-nya berapa. Nah, ini kan persamaannya ya 5X ditambah 4Y. Jadi toko A akan membeli 5 sepeda 1 dan 4 sepeda 2 harganya 5.500.000. Dan ini juga toko B. Nah, untuk menggunakan untuk menentukan harga masing-masing barang dengan menggunakan metode eliminasi, kalian harus menyisakan satu variabel dari 2 persamaan ini. Kan ini ada 2 persamaannya, 2 variabel. Nah, misalnya kalian
apa namanya, menghapuskan salah satu variabel ini sehingga kita dapat variabel yang lain gitu yang sama. Misalnya saya ingin nih supaya lebih mudah, ini kan saling kelipatan ya, kita mau menghapuskan y-nya, y-nya. Jadi kita bisa mengkalikan persamaan ini nih, persamaan ini dikali 2. Kan kalau dikali 2 kan ini 4 ya, sama kan yang di atas nanti akhirnya dikurangi, kan 4 dikurangi 4 kan 0, jadi nanti y-nya gak ada. Nah, ini yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 supaya nanti y-nya hilang. Nah ini hasilnya, kalau yang atas kan nggak berubah, yang bawah itu dikali 2 semua. 3 dikali 2 6, 2 kali 2 4, 3 juta dikali 2 6 juta. Nah ini kan sama nih, 4y 4y. Nah supaya ingin menentukan x kan tadi kan harga sepeda 1, berarti kita tinggal kurangkan 4y dikurangi 4y, nanti hasilnya sisa variabel x doang, yang ini doang. Oke ini, nah ini kalau dikurangi ya, ini dikurangi ces, nah ini dikurangi, ini kan 0 ya, nggak ada y, terus 5 dikurangi 6 kan negatif 1 ya, negatif, atau kan ada x berarti negatif x, terus 5 juta 500 dikurangi 6 juta itu kan negatif 500.000. Jadi kalau dibagi negatif 1, 2 ruas nih dibagi negatif 1, dibagi negatif 1, ini hasilnya x nya adalah 500.000. Nah ini untuk harga sepeda jenis 1. Nah sekarang kita ingin menentukan harga sepeda jenis 2. Nah kalian tinggal mensubstitusikan x ini ke salah satu dari ini. Misalnya kalian mau mensubstitusikannya ke bentuk yang 1 atau bentuknya 2. Tapi kalau menurut saya itu yang paling biasanya yang paling kecil angkanya itu yang paling mudah disederhanain gitu ya, atau diselesaikan. Nah saya mencoba untuk memasukkan 500.000 nya itu ke bentuk yang kedua ini. Oke. Nah ini 3 kan tadi x nya kita udah dapat 500.000. 3 ya ini dikali 500.000 ditambah mana 2, nah ini 2 dikali y, kan kita nggak mengetahui harga sepeda 2 ya, harga sepeda jenis 2 nya itu kita simbolkan dengan y. Nah ini 2y sama dengan 3 juta, terus kita kalikan, ini kan 1.500.000 ditambah 2y, ini tetap ya, terus kita pindah ruas nih, atau kita kurangkan kedua ruas dengan 1.500.000. Nah ini dikurangkan sisa 1.500.000. Terus kita kalau ingin menentukan harga satu sepeda kan berarti kita tinggal dibagi 2 supaya sisa yang kirinya itu y doang, nggak ada 2, nggak ada 5 dan seterusnya ya. Nah kalau dibagi 2 ternyata harga sepeda jenis 2 nya itu adalah 750.000 gitu ya. Nah jadi kita mengetahui nih berapa biaya yang harus dibayar oleh toko C. Jadi biaya yang harus dibayar oleh toko C adalah 6x ditambah 2y, x nya ganti sama 500.000, y nya ganti sama 750.000, sehingga hasilnya adalah 4.500.000 rupiah gitu ya teman-teman. Oke mungkin itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.